والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa dan siswi SDIT maupun SMPIT Al-Falah yang sedang mengikuti program Dirosah Ramadan, Bapak doakan semoga puasanya lancar dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Pak Yamin ya, di Rosah Ramadan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan satu tema dan nanti dicatat ya di rumah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan satu tema yang berjudul orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Langsung saja, yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah anak kecil. Anak kecil ini dalam artian anak yang belum baligh. Baligh itu sendiri ya bisa diketahui satu dari tiga tanda. Yang pertama, sempurna usia 15 tahun Hijriah, baik pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keluar mani baik laki-laki ataupun perempuan di usia 9 tahun Hijriah. Dan yang ketiga, keluar darah haid khusus untuk perempuan di usia 9 tahun. Kalau anak kecil berarti belum boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak usah diqodho nanti kalau sudah baligh. Adapun walaupun belum wajib berpuasa, tapi kalau orang tua menyuruh ya adik-adikku semua, anak-anakku, anak SDIT dan SMP Al-Falah yang belum baligh untuk berpuasa harus mau ya. Sebaliknya juga orang tua sebaiknya melatih anak-anaknya semenjak dini untuk berpuasa di bulan Ramadan agar nanti ketika sudah baligh sudah tidak kaget lagi, sudah terbiasa. Itu yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah anak kecil. Yang kedua adalah ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Orang dalam gangguan kejiwaan boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, bahkan kalaupun puasanya tidak sah ya. Karena ya, ODGJ itu ya bukan termasuk orang yang berakal ya, karena syarat sah puasa itu salah satunya adalah berakal ya. Yang ketiga ya, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan
adalah orang yang sakit, ya, dengan catatan sakitnya, ya, kalau dibawa puasa akan semakin parah, ya, semakin parah atau memperlama proses penyembuhan, ya. Dan orang sakit boleh tidak berpuasa dengan catatan salah satu dari dua. Yang pertama, kesaksian dari dokter muslim, ya, yang terpercaya. Yang kedua, berdasarkan pengalaman pribadi, misalkan saya kalau sakit seperti ini, ya, biasanya kalau puasa bakal semakin parah, maka kalau sudah seperti itu sudah boleh untuk tidak berpuasa, ya. Nomor yang selanjutnya, nomor 4, ya. Orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan yaitu orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lansia, ya. Yang mana orang tua yang sepuh ini sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya, tidak kuat lagi, maka boleh tidak berpuasa, hanya saja nanti, ya, diganti dengan fidyah yang satu harinya itu 1 mud, ya, atau 6,7 on. Misalkan, ya, sampai sebulan penuh, misalkan puasanya 30 hari, tinggal 30 hari dikali 6,7 on beras atau makanan pokok, ya, sekitar 20 kilo lebih. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah musafir. Musafir itu orang yang bepergian, jaraknya 84 km atau 2 marhalah, ya. Perjalanannya bukan untuk kemaksiatan, ya, syaratnya itu. Namun, ya, musafir, ya, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan catatan, ya, ketika berangkat, ya, waktu subuh, ya, ketika sudah waktu subuh, ya, berangkatnya waktu subuh sudah ada, ya, di luar rumahnya, ya, di batas kecamatan. Misalkan, ya, ini kecamatannya Harjamukti, ya, maka kalau pingin, ya, mudik misalkan dari Cirebon ke Jakarta, kalau pingin boleh tidak berpuasa pada saat itu, maka ketika waktu subuh sudah keluar dari kecamatan Harjamukti. Kalau misalkan berangkatnya jam 7 pagi, maka tetap wajib berpuasa, biarpun musafir. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang sedang hamil. Hanya saja nanti diganti, ya, di luar Ramadan dengan qadha. Yang selanjutnya, yang boleh tidak berpuasa lagi di bulan Ramadan itu adalah yang menyusui. Yang selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang yang sedang haid, ya, orang haid bahkan kalau misalkan puasa hukumnya haram, ya, tidak boleh. Yang selanjutnya, orang yang tidak boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang melahirkan, ya, orang yang melahirkan boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ya, orang yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah yang sedang nifas, ya, bahkan sama dengan yang haid dan melahirkan, bahkan kalau puasa dihukumi haram. Catatan kecilnya tadi berkaitan dengan yang hamil dan menyusui, ya, itu ada untuk mengganti puasanya ada beberapa catatan, ya. Kalau misalkan yang hamil atau menyusui, atau yang hamil dan atau menyusui, ya, kalau misalkan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan karena khawatir akan kesehatan dirinya, ya, saja, ya, maka hanya diqadha saja nanti di luar bulan Ramadan. Atau jika ada orang yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena khawatir akan keadaan dirinya dan bayinya, juga hanya diqadha saja. Adapun jika kasusnya orang yang hamil ataupun menyusui, ya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan karena khawatir akan kesehatan bayinya saja, ya, atau janin yang sedang dikandungnya, maka nanti tidak hanya diqadha puasanya, tapi juga nanti ditambah dengan fidyah yang satu harinya seperti biasa 1 mud, ya, atau 6,7 on. Itu saja dari Bapak doakan mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat Dira semuanya mudah-mudahan, ya, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jangan lupa like, comment, and subscribe Al-Falah Cirebon Channel. Itu saja dari Bapak. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.